Pasca pencabutan PPKM, Dinas Kesehatan Lombok Barat perketat pengawasan wisatawan mancanegara. Langkah ini untuk mengantisipasi varian baru COVID-19 masuk ke NTB. Pasca dicabutnya PPKM di Indonesia, Dinas Kesehatan Lombok Barat tetap siaga dan menekankan protokol kesehatan bagi para wisatawan mancanegara yang masuk melalui Pelabuhan Gilimas Gotong Lembar, Lombok Barat. Pengetatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19 di Lombok. Langkah tegas dan prokes ketat diberlakukan kepada WNA asal Cina karena sejatinya COVID varian baru tengah melonjak di negara tirai bambu tersebut. Bagi penumpang tetap diberlakukan tes PCR dan jika positif tidak boleh diberikan untuk turun dari kapal dan harus diberlakukan isolasi mandiri. Terkait dengan pencabutan PPKM, tentu ini kan berbeda dengan kami yang di kesehatan. PPKM itu adalah ranah dari Satgas Covid berada di pusat terkait dengan pembatasan. Kalau PPKM dicabut artinya adalah pembatasan yang nggak ada. Mau mengadakan acara apapun silahkan. Kami dari kesehatan hanya bisa dari edaran-edaran dari pusat ataupun himbauan dari pusat itu yang pertama tetap waspada terhadap varian baru. Biasanya diajak rapat dengan provinsi baik otoritas ada di pelabuhan. Antisipasi terkait yang positif, mereka juga melaksanakan screening terhadap COVID-nya baik itu antigen maupun PCR. Kalau yang negatif, mereka biasanya silakan turun. Kalau yang positif biasanya nggak dikasih turun. Dari data yang dikumpulkan pada periode tahun 2021 hingga 2022 tercatat sebanyak 4.998 kasus COVID di Lombok Barat dengan 193 kematian. Angka ini sangat mengkhawatirkan sehingga pasca pandemi semua harus selalu waspada. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, aparat kepolisian sambangi kapal penyeberangan di Pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat untuk mendengarkan masukan dari nahoda dan ABK kapal terkait keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan pelabuhan. Aparat kepolisian dari Polsek kawasan Pelabuhan Laut sambangi Pelabuhan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyerap berbagai informasi dari masyarakat terkait keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan. Curhatan para ABK dengan polisi ini berlangsung penuh keakraban dari soal kendala dan berbagai potensi yang bisa mengganggu Kamtibmas di kawasan laut dan sekitar pelabuhan. Program Jumat Curhat sendiri merupakan cara Polri menyerap berbagai informasi soal Kamtibmas secara langsung dari masyarakat. Kegiatan ini kami terjun langsung ke lapangan yang mendatangi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitaran wilayah kami. Di sana kami sekaligus menyerap aspirasi, informasi, mengkumpulir seluruh persoalan-persoalan yang ada di wilayah kami, kemudian mencarikan solusi, kemudian kita selesaikan apabila ada persoalan-persoalan. Usai mencurahkan isi hatinya, polisi memberikan cindera mata ke anak buah kapal sembari berkomitmen akan menindaklanjuti semua curahan hati yang disampaikan demi menciptakan situasi Kamtibmas yang semakin kondusif. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Komunitas pecinta hewan evakuasi secara bertahap anjing liar di Seme Karangjangkong, Kota Mataram karena keberadaan anjing liar ini dinilai mengganggu. Keberadaan anjing liar ini bakal ditertibkan pengurus pura. Penertiban anjing liar ini disikapi komunitas pecinta hewan dengan mengevakuasi anjing liar secara bertahap ke tempat yang lebih aman agar tidak mengganggu. Pengasuh anjing liar di Seme Karangjangkong menuturkan untuk pemindahan dan penertiban keberadaan anjing liar ini memerlukan biaya yang tidak sedikit dan berharap bantuan dari pemerintah atau dinas terkait. Maunya Pak Dharma supaya jangan ada anjing lah gitu. Supaya jangan ada anjing, maunya dia supaya sepi lah gitu. Nah kalau sudah tidak ada anjing, kalau dia bisa cari ke saya tempat sama Desi, nanti saya tanganu dia nunggu lagi lah gitu. Tapi enggak apa-apa kalau misalnya Ibu diminta pindah atau Tidak apa-apa. Yang penting ada tempat ya. Ya, yang penting ada tempat.
Sementara itu, penertiban keberadaan puluhan anjing liar di Semejangkong akibat munculnya polemik soal donasi yang melibatkan antar sesama komunitas pencinta hewan. Penerima donasi merasa namanya dicatut karena bantuan yang diberikan dari salah seorang pemberi donasi jumlahnya tidak sebesar yang diberitakan dan kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Mataram, Harik Asidi, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.